Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adam Marcel, mahasiswa IDN. Hari ini kita bakal bikin progress bar seperti ini ya tampilannya. Saat kita klik start, dia bakal nambah selama 15 detik dan bakal berganti warna ya. Jadi dia ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau. Nah, seperti itu ya. Kalau misalkan udah sampai 15 detik, udah kelar dia. Nah, jadi ini menggunakan provider yang pernah kita pelajarin waktu itu, sama kita menggunakan timer yang barusan kita pelajarin ya. Jadi langsung aja kita bikin projectnya, view, command palette, flutter new project, application, select folder to create project in, kita namain progress bar YouTube. Biarin dia nge-run. Oke, kalau udah, ini kelas-kelas yang template-nya kita hapus ya, kita nggak butuh. Kita bikin kelas baru, stateless widget, namanya my app. Kemudian return-nya material app. Home-nya scaffold, app bar, title, text. Kita isi judulnya adalah progress bar ya. Body-nya kita kasih center dulu. Kemudian child-nya kita isi dengan kolom ya. Ini main axis-nya kita kasih main axis-nya center. Selanjutnya children-nya kita kasih yang pertama progress bar. Masih merah ya karena kita belum bikin kelasnya. Terus ada size box kosong untuk ngasih jarak 10 pixel aja. Kemudian ada elevated button, on press-nya kosongin, child-nya text, tulisannya start. Oke, udah kelar. Selanjutnya kita bikin progress bar-nya di sini. Kita bikin kelas baru. Kelas baru, bukan di sini ya bikinnya. Salah. Kita ke main.dart. Kita bikin kelas baru namanya progress bar .dart. Di sini kita bikin stateless widget, my app, bukan my app deh, progress bar. Di sini kita import material.dart, terus kita import ini ya, progress barnya. Oke, udah. Ini kita tutup aja. Selanjutnya, di sini kita bikin row. Terus main axis-nya center juga. Selanjutnya di children ini ada icon. Iconnya timer. Icon timer. Habis itu kita kasih size box kosong buat ngasih jarak ya. Lebarnya 5 pixel. Baru di sini kita kasih kontainer, tapi kontainernya ada 2 ya. Jadi bertumpuk gitu, satunya untuk backgroundnya warnanya abu-abu, satunya yang ada warnanya merah, kuning, hijau tadi. Jadi kita bikin untuk tumpukan, kita kasih stack. Children-nya kita bikin kontainer dulu yang pertama ya. Yang width-nya ini kita bikin 200. Cuman kita bikin width-nya di sini aja nih. Jadi kita bikin double width sama dengan 200. Jadi kita taruh sini width. Oke. Kemudian height-nya kita kasih 10. Kemudian kita dekor box decoration. Color-nya ini color gray. Terus dia gray-nya yang 300. Shading-nya 300. Terus kita kasih border radius circular 5 pixel aja lengkungannya.
Selanjutnya, ini udah ya. Selanjutnya, kita bikin kontainer lagi untuk yang warna merah, kuning, hijaunya ya. Tapi kita bungkus pakai material dulu, karena kita butuh elevation. Elevationnya kita kasih 3, sama kita kasih border radius juga, biar ada lengkungannya ya, circular, sama pixel 5. Kemudian baru di sini kita kasih animated container. Karena kita pengen, di sini child dulu ya, child animated container, karena kita butuh durationnya ya, second 1. Oke. Selanjutnya kita pakai width-nya ini samain, atau width-nya kita kasih setengah dulu, jadi width dikali 0,5, kemudian height-nya kita kasih 10, samain ya. Kemudian decoration, kita decoration, box decoration, yang pertama color-nya red dulu deh. Terus ada border radius circular 5 juga pixelnya. Nah, ini untuk warna, kita bakal buat dia warnanya ini ganti-ganti ya. Caranya kita bikin di sini nih, final integer value sama final integer total value. Nah, dari sini, dari value dan total value, ini kita bakal bikin rasio. Ini kita masukin dulu sini ya. Final field, formal parameter. Di sini required. Ini juga total value juga required. Nah, di sini kita bakal bikin rasio nih. Double rasio. Rasionya itu value kita bagi dengan total value. Nah, di sini kita width-nya 0,5-nya kita ganti ya, 0,5 kita ganti dengan rasio. Oke, nah di sini dia merah karena minta value sama total value. Di sini kita isi aja. Value-nya kalau kita kasih 3, total value-nya itu 15. Total value itu maksimal panjangnya ya. Sedangkan value itu ya nanti dia bisa berubah dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai 15. Ini bisa kita F5. Oke, kalau dilihat udah ya. Ini coba kita, nah ini kita warnanya ya, warnanya kita ganti-ganti dulu. Atau coba kita tes dulu ya di main.dart. Di sini value-nya kita ganti jadi 5 misalkan. Nambah nggak dia? Oke, nambah ya. Kita ganti jadi 12. Oke, nambah ya. Nah, tinggal kita ganti-ganti warnanya di sini. Kita bakal lakukan pengecekan dengan rasio kan. Kita butuh rasio kan. Jika rasionya kurang dari 0,33, maka warnanya merah. Jika rasio kurang dari 0,77, maka warnanya amber. Kalau misalkan di atas itu, maka warnanya light green. Oke, warnanya hijau ya. Coba kita ganti. Ini jadi 8 misalkan. Jadi kuning. Misalkan 3. Jadi merah. Seperti itu ya. Ini udah kelar. Kayaknya kita tinggal bikin providernya aja, kelas buat provider. Kita ke Puppet Spec YAML dulu, kita install dulu. Provider. Kita lihat versi berapa yang terbaru. Nah, versi terbaru saat ini versi 6.0.2 ya. Ini bisa kita save. Selanjutnya nih sambil nunggu nge-save ya. Kita bikin kelas baru. Namanya time state ya, .dart. Kalian tahu state ya, state itu berarti perubahan statusnya ya. Di sini kita bikin kelas time state with change notifier. Provider pakainya change notifier ya.
Di sini kita bikin integer private time sama dengan inisialnya 0 ya. Kalian bisa kasih 15, berarti inisialnya dari sini nanti bakal turun. Kalau 0 dari sini nanti bakal naik. Saya bikinnya 0 aja ya. Kemudian kita get time, return-nya private time. Kemudian kita set time-nya, kita kasih parameter integer new time. Isinya adalah kita rubah private time-nya dengan new time. Kemudian kita notify listener. Selanjutnya, kita udah bikin nih, gampang kalau provider mah kelas ininya, kelas providernya. Kemudian kita bungkus kolumnya, karena kan di sini yang bakal berubah tuh, yang bakal kita rubah-rubah value sama di onPress. Jadi paling atas nih kolom kita bisa bungkus. Kita bungkus dia dengan change notifier provider. Oke. Dia minta create, nanti dia bikin function yang parameternya konteks, return-nya adalah time state. Ini juga change notifier provider of time state ya. Selanjutnya, baru setelah kita bungkus dengan change notifier provider, kita bungkus progress bar sama elevated button ini dengan consumer ya. Consumer of time state. Ini kita bungkus refactor wrap with widget consumer of time state. Di sini dia minta builder, terus dia minta function yang perlu 3 parameter, konteks, value, child, yang returnnya adalah yang pertama progress bar. Nah, kita butuh value nih. Value ini kan isinya time state. Kita taruh di sini. Value dot time-nya. Nah, ini jadi isinya yang pertama adalah 0 ya. Jadi di sini value-nya 0, total value 15. Jadi kalau misalkan kita refresh, progress bar-nya bakal ada di sini. Nah, di sini kita kasih timer di onPress-nya. Baru kita bungkus dulu dengan consumer, refactor, wrap with widget, consumer, sama of time state juga. Di sini builder, minta konteks value sama child, return-nya elevated button, kemudian di onPress-nya kita panggil timer. Dot periodic, dia minta duration, duration-nya 1 detik, callback-nya function yang minta parameter timer. Nah, kemudian di sini kita panggil, jadi setiap 1 detik value.timestate-nya, value.time-nya bakal nambah 1. Value.time-nya kita tambah dengan 1. Gini ya. Nah, kalau misalkan udah sampai 15, kalau udah sampai 15 gimana? If value.time-nya sama dengan 15, kita cancel. Maka timernya kita cancel. Oke, ini udah kelar. Kita restart. Kemudian kita klik start ya. Nah, dia bakal jalan. Tuh, jalan terus ya, mulus ya. Mulus selama 15 detik. Terus sampai 15 dan dia bakal berhenti. Tek. Nah, seperti itu ya. Kalau misalkan kita nggak pakai if, nanti dia jalan terus dan bakal error. Karena dia bakal, overflow. Bakal overflow. Udah mungkin seperti itu aja ya. Sekian, ini untuk cara implementasiin timer sama provider. Sekian dari saya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.